Oke, bismillah. Assalamualaikum. Halo semuanya. Kembali lagi di channel saya, Dimas Nugraha. Dengan saya sendiri, Dimas. Dan kali ini saya kebetulan nggak ngebahas tentang game ya. Jadi biasanya kan bikin video tentang FIFA kalau dulu, terus FC 24. Nah, terakhir itu kebetulan bikin ya konten career mode di FC 24 itu sekitar kayaknya 8 atau 9 bulan yang lalu lah, kalau lihat history di YouTube ya. Dan sebenarnya itu sempat lanjut ya, cuman karena ada masalah di mikrofon, videonya rusak, audio di videonya rusak, jadi nggak bisa di produce gitu kan, nggak bisa di upload ya. Terus jadi mager, ya udah gitu kan. Dan kali ini insya Allah bisa konsisten lagi untuk bikin konten. Dan kali ini di channel saya, di channel Dimas Nugraha ini akan ada series baru ya. Di deskripsi channel sebenarnya udah ada, di situ ada nanti programming tutorial. Jadi di series ini adalah series tentang teknologi, atau lebih khususnya itu ERP, dan lebih khususnya lagi adalah tentang programming gitu kan. Jadi nanti kedepannya akan lebih banyak membahas tentang programming gitu kan dari ERP. Nah, ERP apa yang akan kita bahas? ERP-nya adalah Odoo, atau bisa Odoo bisa Odoo gitu kan disebutnya. Jadi bebas kalau penyebutannya. Nah, mungkin video ini itu tepat banget, mungkin lebih tepat buat teman-teman, buat kalian yang baru kenal Odoo atau belum tahu sama sekali tentang Odoo gitu. Jadi baru tahu ERP lah gitu kan. Dan ini mudah-mudahan video yang tepat gitu kan. Penjelasannya nggak terlalu bertele-tele insya Allah, jadi bisa singkat gitu kan, padat. Baik, jadi kita akan kenalan dulu sebelum nanti kita akan lanjut lebih dalam tentang programmingnya ERP ini. Kita akan kenalan dulu tentang Odoo gitu kan, sejarahnya, terus apa sih Odoo gitu kan, kegunaannya untuk apa, terus kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu kan. Oke, jadi mungkin ini di sebelah kanan ini adalah ya contoh contoh aplikasi Odoo gitu kan, ERP Odoo, dan dia itu web based ya, berbasis website. Jadi apa sih Odoo gitu kan? Nah, Odoo ini adalah sebuah sistem ERP. Jadi kalau kepanjangan ERP itu kan Enterprise Resource Planning gitu kan. Jadi mungkin simpelnya ERP ini adalah aplikasi yang biasanya digunakan sebuah perusahaan, yang aplikasi itu saling terintegrasi antar aplikasi lain gitu kan. Contoh kayak accounting dengan purchasing, dengan sales, dengan inventory atau UMS gitu. Karena itu di ERP itu saling terintegrasi gitu kan. Ya mungkin bukan hanya Odoo ya, jadi ada ERP yang lain semacam ERP Next, SAP gitu kan, dan lain sebagainya. Nanti di next slide kita akan ada lihat perbandingan ERP Odoo dengan ERP yang lain gitu kan. Jadi mungkin simpelnya Odoo ini adalah sebuah sistem ERP ya. Jadi di dalamnya tuh banyak banget aplikasi utamanya itu ya mungkin puluhan lah ya. Dan dia berbasis modul, jadi di dalamnya tuh banyak banget sub modulnya, itu bisa ratusan sih untuk sub modulnya gitu kan. Oke, baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada saya ngambil kutipan dari websitenya Odoo, di official websitenya. Jadi Odoo ini adalah sebuah open source business apps gitu kan, yang mengcover semua semua kebutuhan company, mulai dari CRM, e-commerce, accounting, inventory, POS, project management, HR gitu kan, payroll, dan lain sebagainya gitu. Jadi di cover dalam satu aplikasi gitu kan. Nah, terus Odoo ini unik gitu kan. Ya seperti biasa lah, setiap aplikasi atau sistem itu pasti punya unik sendiri gitu kan. Jadi di sini kata Odoo itu sangat mudah gitu kan, terus full integrasi gitu kan. Oke, mungkin ini salah satu tagnya ya. Jadi all your business on one platform gitu kan, simple,
efisien dan affordable gitu. Baik, nah ini gambaran umum ya, gambaran umum dari sistem atau aplikasi Odoo gitu kan. Jadi di sebelah kiri itu ada contohnya itu dari ada shop floor gitu kan, expense, POS, IoT gitu kan, kioski, inventory, front desk, itu di dalam satu atau sistem aplikasi Odoo gitu kan. Nah di sebelah kanannya adalah contoh menu, di mana ini ada home screen yang di situ ada menu utama ya, menu utama dari aplikasi yang ada di Odoo gitu kan, kayak accounting, studio, CRM, sign gitu kan, rental, POS, sampai ke HR dashboard gitu kan. Dan ini masih banyak lagi juga aplikasi utamanya gitu. Jadi banyak aplikasi di dalam suatu sistem dan itu sudah terintegrasi gitu kan antar modul dengan modul lainnya gitu. Contohnya di sales order gitu, karena itu udah terintegrasi nanti dengan inventory-nya untuk delivery ordernya gitu kan, untuk pengiriman barang. Terus nanti setelah itu lanjut ke accounting-nya untuk pembuatan invoice, penagihan, dan sampai payment gitu kan. Itu sudah terintegrasi secara otomatis di Odoo gitu. Mungkin itu ya, jadi gambaran umum dari Odoo gitu kan. Nah, kita akan lanjut ke sejarahnya, sejarah Odoo gitu kan. Mungkin kita sebelah kiri dulu. Jadi ini source dari Wikipedia. Jadi Odoo ini mungkin kalau dari saya ada salah, ada keliru, atau kurang tepat, mungkin teman-teman bisa komen di kolom komentar gitu kan, atau kasih masukan boleh. Nah, jadi sejarahnya Odoo ini ya, mungkin sebelum ke sejarahnya itu ada salah satu foto ya dengan nama Fabien. Nah, dia ini adalah seorang foundernya Odoo, sekaligus sampai saat ini gitu, dari 2005 itu dia sekarang ya CEO dari Odoo itu sendiri gitu. Jadi dia masih sebagai CEO di Odoo gitu kan, sekaligus dia founder gitu kan untuk Odoo ini. Jadi di 2005 itu pertama rilis, itu sebenarnya bukan Odoo namanya, tapi adalah Tiny ERP. Mungkin karena memang dulu itu skupnya masih kecil ya. Kalau yang tadi kita lihat kan itu udah banyak banget. Kalau yang kita lihat tadi di sini udah banyak banget aplikasinya. Ya mungkin di 2005 ini ya kebetulan saya masih kecil ya waktu itu, jadi belum tahu ERP. Di 2005 ini itu ya mungkin karena skupnya masih kecil, jadi dinamain Tiny ERP gitu mungkin kan. Nah terus ya selama kurang lebih 3 tahun itu dirubah namanya jadi Open ERP. Jadi ERP-nya tetap nempel. Nah itu sampai 2014 itu namanya masih Open ERP ya, Open ERP. Terus di 2014 sampai sekarang, sampai di video ini dibuat di 2024, itu namanya Odoo gitu kan. Jadi ERP-nya dibuang dan namanya jadi Odoo gitu kan. Nah untuk namanya Odoo ini sendiri saya belum nemu ya, saya belum nemu sampai saat ini apakah ada kepanjangannya atau ya detailnya apa Odoo. Kayaknya sih ada di source Odoo, mungkin saya bacanya kurang lengkap. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi intinya namanya Odoo lah gitu kan, dari 2014 sampai sekarang udah 10 tahun lah ya. Terus di sini di sebelah kanan ada penghargaan ya, beberapa penghargaan ya dari 2010 sampai 2021 gitu kan. Itu banyak banget penghargaan untuk perusahaan Odoo ini gitu kan, dari berbagai macam perusahaan atau label kayak gitu. Jadi sejarah Odoo itu singkatnya seperti itu ya untuk penamaan Odoo sendiri. Dan Fabien ini adalah seorang founder dan CEO-nya sampai sekarang. Baik, kita lanjut ke next slide-nya. Nah, di sini ada versi dan edisi Odoo. Jadi di Odoo ini ada dua versi ya, ada dua versi, ada community, ada enterprise. Nah bedanya seperti biasa ya, kalau di enterprise ini dia bisa full aplikasi gitu kan, aplikasinya lebih banyak dibanding community. Nah kalau community ini memang terbatas, walaupun cukup lengkap banget gitu kan di community-nya. Nah kalau community-nya teman-teman itu bisa cari di GitHub-nya Odoo.
itu nanti untuk para developer itu bisa nyari gitu kan, itu ada GitHub-nya. Tapi kalau untuk enterprise ya tentunya itu dia private ya, nggak public sifatnya. Nah jadi untuk versinya itu ada enterprise atau edisi mungkin ya, versi atau edisi lah ya. Jadi ada enterprise dan community. Perbedaannya ya dari supportnya dan dari aplikasinya gitu kan, fiturnya lah. Dari fiturnya tuh beda gitu kan. Nah lanjut ke versi ya. Versi di sini yang saya temukan dari source-nya itu adalah dari 2005 itu ya versi 1 lah ya tentunya. Terus 2008 versi 5, terus 2009 sampai 2019 itu kurang lebih versi 6 sampai versi 13 sampai 2019. Terus di 2020 ini rilis versi 14. Terus ya setiap tahun, jadi sampai tahun ini nanti di bulan Oktober, jadi selalu di bulan Oktober Odoo ini rilis untuk versi terbarunya setiap tahun. Jadi setahun sekali untuk versi majornya gitu kan, atau mayornya. Untuk versi minornya ya itu biasanya sih per 2 atau 3 bulan tuh ada versi kayak 17, misal kayak 17.2, 17.3 itu ada juga sih. Nah di sini di bawah ada supported version, jadi 3 versi dari Odoo itu ada. Mungkin yang versi 15 ini kayak LTS gitu kan, long time support gitu. Jadi sama Odoo-nya langsung, sama prinsipalnya tuh disupport langsung gitu kan. Nah kalau udah lewat 3 versi itu supportnya biasanya nanti ke partnernya atau vendor dari si Odoo ini gitu, bukan official, biasanya sih seperti itu ya. Jadi untuk version sampai saat ini video dibuat itu masih versi 17, sebelum ada versi 18. Jadi nanti 18 di bulan Oktober 2024 itu rilis untuk versi 18-nya. Cukup cepat dan ya cukup cepat sih untuk versinya gitu kan, setiap tahun. Kalau dulu mungkin enggak ya, enggak setiap tahun rilis. Cuman memang kebetulan saya pribadi Odoo itu mulai dari Odoo 2019, mulai saya megang dari versi 10 gitu kan, sampai sekarang versi 17. Baik, itu mungkin ya untuk versi dan edisi Odoo. Nah, kita akan lanjut ke teknologi ini mungkin yang akan menarik pembahasannya nanti apalagi ke depannya. Jadi teknologi di Odoo ini untuk front end dan back end-nya itu ada 2 sisi. Untuk front end itu ya seperti biasa lah ya, CSS, HTML itu udah pasti. Untuk sebuah aplikasi web base berbasis website itu CSS, HTML itu pasti pakai sih, walaupun bukan murni ya, tapi menggunakan framework atau library gitu kan, kayak semacam Bootstrap kayak gitulah. Nah tentunya dengan bahasa programmingnya yaitu adalah JavaScript. Jadi di Odoo ini untuk front end-nya itu menggunakan JavaScript, dan JavaScript-nya itu adalah JavaScript murni dan library dia sendiri. Jadi dia punya library sendiri namanya Odoo Web Library atau disingkat OWL gitu kan. Nanti di next episode kita akan bahas lebih dalam lagi tentang front end dan back end. Nah untuk back end-nya itu ada Python dan Postgre ya. Python untuk back end code-nya, untuk processing-nya, dan Postgre untuk database manajemennya ya. Kayak gitu. Jadi untuk backend-nya ini menggunakan bahasa yang memang cukup populer dan sangat populer gitu kan di beberapa tahun terakhir ini gitu. Baik, kita akan lanjut untuk nanti kita akan bahas ya ini lebih dalam di next episode lah ya. Nah selanjutnya ada aplikasi tambahan community support. Nah ini yang menarik dari Odoo gitu kan. Saya kurang tahu dengan ERP yang lain, apakah aplikasinya tuh bisa
segampang ini ditemukannya, walaupun memang di sini juga berbayar ya, berbayar, dan ada juga yang gratis. Kebetulan yang saya capture yang berbayar. Jadi di Odoo ini selain aplikasi bawaan, jadi kalau kita install Odoo atau konfigurasi Odoo di awal gitu kan, itu kita bisa melakukan tambahan aplikasi atau add-ons tambahan. Nah ini di Odoo namanya ada Odoo Apps, itu kayak semacam Play Store gitu. Itu di situ banyak banget, ribuan aplikasi, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis gitu kan. Terus mulai dari versi terdahulu sampai versi yang sekarang terbaru itu lengkap gitu kan. Ya contohnya di sini paling populer di sini ada dashboard Ninja. Itu paling populer sampai udah berapa 2000-an lebih terjual, walaupun harganya tuh sekitar kalau rupiah mungkin sekitar 5 juta ya, 5 jutaan lebih lah, 5 atau 6 juta. Itu memang kepake banget sih. Nah ini mungkin salah satu keunggulan dari Odoo. Jadi community supportnya tuh untuk apps-nya banyak banget gitu kan. Jadi kalau misalnya di bawaan Odoo ini fiturnya belum ada nih, nah kita cari di Odoo Apps ini, di Odoo Play Store ini tuh biasanya ada kalau emang umum gitu kan. Kecuali ya mungkin kayak spesifik khusus di Indonesia, nah itu biasanya ya yang buat juga orang Indonesia, di sini dipublish gitu kan. Kalau nggak ada ya baru biasanya dari vendornya itu, untuk developernya itu custom kayak gitu. Jadi ini salah satu keunggulan sih menurut saya gitu kan dari Odoo gitu. Apps-nya itu ya tinggal masukin lah ya, kayak tinggal install aja gitu apps-nya. Nah baik, selanjutnya kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan Odoo ya. Di sini teman-teman bisa lihat gambar sebelah kanan, ada sedikit perbandingan dengan berbagai macam ERP gitu kan. Ya, sebelum ke gambar kita di sebelah kiri dulu ada pros dan cons, atau mungkin kekurangan dan kelebihan. Ini sih menurut rangkuman saya pribadi gitu kan. Mungkin kalau teman-teman punya pandangan, opini berbeda ya silakan gitu kan. Ini menurut pandangan saya pribadi, yang pertama keunggulan dari Odoo adalah open source gitu kan. Jadi mungkin kalau enterprise itu ya memang berbayar, tapi untuk open source itu teman-teman bisa full customize gitu kan, dan itu usernya bebas gitu kan, mau sampai ribuan user juga nggak masalah gitu, nggak perlu bayar, tinggal download aja gitu di GitHub gitu kan, nanti tinggal konfigurasi. Nah terus yang kedua highly customizable gitu, jadi itu customnya tuh sangat-sangat mudah gitu kan, dan sangat-sangat luas gitu customnya. Terus pricing ya, pricingnya itu memang murah. Ya pengalaman saya sebagai konsultan Odoo gitu kan, walaupun saya seorang programmer, itu Odoo ini terbilang cukup murah dibanding dengan ERP yang lain gitu kan. Terlebih Odoo ini ya memang ada yang open source-nya, yang community-nya gitu kan. Terus no vendor login gitu, jadi di si Odoo ini memang bebas ya kalau mau custom gitu. Terus 40.000 apps from community. Nah yang di slide sebelumnya gitu kan, itu cuma beberapa apps doang gitu. Nah itu tuh sebenarnya kalau teman-teman buka di Odoo Apps itu namanya, nah itu tuh banyak banget, sampai puluhan ribu di sini, puluhan ribu aplikasi gitu kan, sampai yang paling top download gitu kan, top rating gitu, banyak banget. Nah terus user friendly gitu, karena memang beberapa tahun terakhir ini itu kan web page itu sangat naik gitu kan. Jadi dan Odoo ini kebetulan website juga, jadi sangat-sangat user friendly gitu kan. Jadi ya kita tahu lah tampilan website itu bagus-bagus gitu kan. Dalam beberapa bulan pun kita akan menemukan fitur baru untuk front end gitu kan. Jadi sangat namanya sangat mudah untuk custom di website gitu kan, untuk memperbagus tampilan website gitu kan, dibanding aplikasinya itu berbasis desktop gitu. Nah terus di sini ada cons-nya, itu kekurangannya mungkin ya pengalaman integrasi untuk aplikasi lain atau sistem lain gitu. Itu memang
cukup terbatas ya, bukan berarti nggak bisa, tapi sangat-sangat bisa, tapi terbatas gitu kan. Walaupun di Odoo Apps juga tadi ada aplikasi yang memang add-ons yang itu integrasi kayak dengan Shopify, dengan apa namanya, Jubelio ya, iya kayak gitulah. Jadi dengan aplikasi lain itu juga ada gitu kan. Terus untuk di sini ini mungkin sebenarnya bisa diperdebatkan ya masalah slow di sini gitu kan, lots of data. Di sini saya tulis 1 juta plus data gitu kan. Ini sini 1 juta plus data atau record ini mungkin biasanya yang berelasi ya, kayak datanya tuh enggak satu table pure dia doang gitu, tapi satu table tapi dia membutuhkan query untuk beberapa table gitu kan, bahkan mungkin bisa sampai 10 table untuk dapetin query-nya gitu. Nah itu sebenarnya bisa diperdebatkan, itu juga tergantung dari sisi servernya gitu kan, dari sisi servernya kuat atau enggaknya. Terus business process of several countries, jadi memang khususnya untuk Indonesia memang ya itu tadi terkadang ada flow bisnis dari Odoo ini yang memang kurang cocok dengan Indonesia gitu, karena memang kan Odoo ini ya ada yang lupa, Odoo ini itu asalnya dari Belgia, saya lupa cantumin di slide. Jadi Odoo ini asalnya itu dari negara Belgia, jadi Bang Fabian tadi tuh orang Belgia dia. Ya flow-nya itu memang terkadang ada beberapa yang kurang cocok, jadi harus di custom gitu kan, harus di customize. Tapi memang beberapa juga ada yang klien itu mengikuti, oh ya sudah kita ikuti best practice Odoo gitu kan, kayak gitu. Walaupun ya semakin sini semakin banyak ya Odoo Apps yang gratis, jadi Odoo add-ons gratis gitu kan yang bisa di download gitu kan, kayak gitu. Nah di sini sebelah kanan, kita lanjut ke sebelah kanan. Di sini ada apa ya, ini X-nya user friendly, Y-nya itu ya Y ke atas ya, Y itu business scope. Jadi ini klaim dari Odoo ya, ini bukan saya yang bikin, ini klaim dari Odoo. Teman-teman bisa lihat di websitenya Odoo, website officialnya Odoo, odoo.com. Jadi untuk di sini kan ada beberapa ERP ya, termasuk SAP itu yang paling terkenal, yang paling lama sih kalau nggak salah ya. Terus ada Oracle, MS Dynamics, NetSuite, Magento, Salesforce, Zoho, HubSpot, Shopify, terus QuickBooks, Mailchimp, Slack, dan Trello. Nah di sini Odoo menempatkan dirinya itu di user friendly-nya itu tinggi, dan business scope-nya juga tinggi gitu. Jadi business scope-nya itu di atas Oracle ya kalau dilihat diagramnya. Terus ini diagram ya kayak gini ya, itu di atas Oracle, dan user friendly-nya itu hampir mendekati Trello dan Slack. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat Trello, jadi Trello itu semacam project atau task management, itu memang bagus sih untuk user friendly-nya, itu enak banget. Nah Odoo itu menempatkan di apa ya, di koordinat paling tinggi juga gitu untuk user friendly dan business scope-nya. Jadi business scope-nya ini hampir mendekati SAP dan melebihi Oracle gitu kan. Ya mungkin teman-teman bisa komen yang pengalaman dengan Oracle atau SAP, terus MS Dynamics ya. Kalau SAP memang business scope-nya sih saya akui, dan memang dengar dari para senior juga SAP ini business scope-nya sangat-sangat luas. Walaupun memang SAP ini tidak seperti Odoo ya, tidak open source, jadi tidak sebebas Odoo untuk customize-nya. Seperti itu mungkin ya. Jadi itu mungkin kekurangan dan kelebihan Odoo. Selanjutnya, nah jadi mungkin singkatnya seperti itu ya untuk perkenalan dengan Odoo. Jadi mulai dari sejarah, terus kekurangan kelebihan, teknologi yang digunakan Odoo, terus juga tadi apa namanya, ya beberapa informasi tentang Odoo gitu kan. Nah di sini
ini slide terakhir, dan apa sih selanjutnya yang akan kita pelajari di episode selanjutnya, di next episode. Jadi di sini ada Odoo technical, ada Odoo fungsional. Nah, bedanya Odoo fungsional ini biasanya itu disebut dengan sistem analis atau bisnis analis. Jadi orang-orang yang memang tidak terjun untuk perkodingan, back end, manajemen database itu enggak, tapi lebih ke bagaimana cara mengoperasikan Odoo secara fungsinya gitu kan, terus mempresentasikan kepada calon customer kalau konsultan, atau kalau misalnya memang user biasa gitu kan, yaitu cara menggunakan Odoo itu bagaimana sih gitu, kayak gitu. Jadi fungsional ini mungkin lebih ke UI lah ya, nanti jatuhnya ke user experience gitu. Nah, berbeda dengan Odoo technical. Odoo technical ini adalah ya seperti saya pribadi, saya seorang Odoo technical itu nanti akan lebih banyak berhubungan dengan perkodingan gitu, baik itu coding front end, JavaScript, HTML, CSS, terus query gitu kan, PostgreSQL-nya, database management, ya mungkin kadang-kadang juga deployment gitu kan, terus instalasi untuk server Odoo yang mungkin nanti akan digunakan untuk server dev, server staging, bahkan server production, walaupun biasanya itu tugasnya DevOps ya. Kalau technical atau programmer itu biasanya ya develop sebuah aplikasi, atau di sini mungkin develop sebuah custom, terus testing beres ya udah deploy gitu kan, kayak gitu. Jadi bedanya itu ya antara Odoo fungsional dan Odoo technical. Nah, jadi di next episode di series Odoo ini saya akan lebih banyak membahas tentang Odoo technical. Jadi nanti kita akan mulai mungkin di episode selanjutnya, atau ya episode ketiga itu kita akan mulai ngoding. Mungkin episode kedua kita akan konfigurasi dulu untuk di lokal. Nah, episode ketiga mungkin kita akan mulai terjun untuk ngoding Odoo gitu kan. Nah, mungkin fungsional ini sebenarnya sih saya pengen bahas juga, tapi nggak terlalu mendalam. Jadi mungkin basic atau best practice-nya Odoo yang saya tahu gitu kan, jadi akan saya bikinkan atau saya akan buatkan juga video tutorialnya ya, walaupun saya nggak jago-jago amat ya untuk Odoo fungsional ini gitu kan. Jadi ya contohnya kayak order to cash, nanti terus procure to pay gitu kan, nanti akan saya coba demonstrasikan gitu kan di video selanjutnya, kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin ini aja ya di video kali ini bahasannya, kita perkenalan aja tentang Odoo. Semoga videonya dapat dimengerti dan bermanfaat buat teman-teman dan tertarik buat belajar Odoo gitu kan. Jadi sebuah teknologi yang memang membawa perubahan ya, seperti itulah ya teknologi, dan ini akan berkembang terus gitu kan. Jadi gitu ya teman-teman, pembahasannya cukup sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan wassalamualaikum.